Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang budiman, kita semua sejatinya hidup di tengah-tengah sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, yang baik, bahkan yang buruk. Pernahkah Anda mendengar istilah nilai dan norma? Bagaimana kedudukan dan fungsi nilai dan norma dalam kehidupan bernegara? Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menelusuri nilai dan norma dalam konstitusi di Indonesia. Kegiatan akan diawali dengan penjelasan mengenai jenis-jenis norma, konsepsi negara hukum di Indonesia, hingga bagaimana membangun kesadaran hukum dalam masyarakat. Para mahasiswa sekalian, terdapat berbagai definisi tentang norma yang kita kenal. Sujono Sukanto menjelaskan norma sebagai sebuah perangkat yang dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, menurut Utrecht, aturan-aturan yang ada harus ditaati oleh setiap masyarakat. Karena norma merupakan segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib untuk menciptakan keteraturan dalam suatu masyarakat. Apabila seseorang atau sekelompok orang melanggar norma yang disepakati dan telah berlaku dalam suatu masyarakat, maka pemerintah yang mewakili masyarakat tersebut dapat memberikan tindakan. Berdasarkan sumbernya, norma yang kita kenal dalam kehidupan masyarakat dapat dibagi menjadi norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama merupakan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari kitab suci. Norma kesopanan merupakan ketentuan-ketentuan dalam masyarakat yang sumbernya berasal dari tata krama. Berbeda dengan norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Sedangkan norma hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang bersumber pada aturan bernegara. Terkait dengan norma hukum, kita bisa melihatnya dari sistem bernegara yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara diselenggarakan, mengacu dan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan didasarkan pada kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum, tujuan daripada negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Tindakan penguasa didasarkan pada hukum yang berlaku. Adanya pembatasan kekuasaan dimaksudkan agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi, terutama mengenai hak-hak dasar yang dimiliki dari tindakan sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Ia merupakan konstitusi tertulis yang menjelaskan dan mengatur bagaimana negara diselenggarakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Norma dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bagian pembukaan merupakan pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupannya, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai penjaga kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memberikan perintah-perintah, bahkan pembatasan-pembatasan, terutama sekali bagi penyelenggara negara. Dalam hal ini, hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan seorang sejarawan sekaligus politisi Inggris di abad 19, Lord Acton, yang menjelaskan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt
absolutely. Kekuasaan yang tidak dibatasi maka akan berdampak pada munculnya kesewenang-wenangan. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada bagian ini. Kita lanjutkan kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.